Halo guys, balik lagi di Video Elite Motor dengan gua Jody. Dari kemarin tuh kita udah 2 kali ya nge-review mobil BMW yang looks-nya itu sporty banget ya. Ada seri 2, ada seri 4 yang 2 pintu. Sekarang kita nge-review mobil yang bisa banget lu pakai daily use. Ini mobilnya. Ini adalah BMW iX. Kita bahas dari bagian eksteriornya dulu. Nih, kalau lu lihat bagian depannya, ini tuh dia vibes-nya gak kayak BMW yang lain ya. Dia ini tuh bulet-bulet, terus gemes tembem gitu ya. Sedangkan kalau lu lihat BMW yang lain itu dia tajam, terusnya sporty looking. Beda jauh banget sama BMW iX. Tapi si BMW iX ini tetap nggak kehilangan ciri khas BMW, kayak BMW laser light, kidney grill tuh, dan driving experience yang bener-bener seru guys. Ngomongin kidney grill, ini tuh sebenarnya nggak bolong, jadi dia cuman kayak kaca gede gitu doang, yang rentan banget kena batu lah, kena kayu lah, atau apapun itu benda-benda yang biasa berterbangan di jalanan, terus jadinya baret. Tapi tenang aja, di mobil ini, di grillnya, dia itu ada teknologi yang namanya self healing. Jadi seandainya kena batu nih, baret halus, ini dia bisa hilang sendiri si baretnya. Habis itu di bawah sini nih, ya, si ventilasi ini dia kalau jalan kebuka, terus ada ventilasi lagi di sebelah sini. Karena mobil elektrik itu butuh banget aerodinamis ya, supaya nambah range si baterainya. Nah, grill ini bukan cuman untuk looks doang guys, bukan cuman untuk penampilan doang, tapi di dalam dia ini ada beberapa sensor-sensor untuk safety feature dan segala macemnya. Nah, habis itu si BMW iX ini kap mesinnya itu lebih baik katanya dibuka sama teknisi. Jadi kita nggak boleh buka sembarangan. Nah, seandainya lu mau ngisi wiper fluid itu lewat sini guys, logonya lu pencet tuh, ntar dia kebuka, ada tempat untuk lu ngisi air wiper. Nah, kayaknya kalau kita ngebahas mobil elektrik, itu paling wajib adalah ngomongin kapasitas baterainya, jaraknya, powernya, torsinya gitu ya. Nah, sekarang nih gue bahas nih ya. Mobil ini punya kapasitas baterai 71 kWh. Dari full ke empty, mobil ini bisa menempuh jarak 420 km kurang lebih tuh ya. Tergantung kondisi jalanan, tergantung lu bawanya gimana. Berarti itu dari BSD nih tempat kita sekarang sampai ke Semarang, deket-deket Semarang. Mobil ini juga punya power output 326 horsepower dan torsinya 630 Newton meter guys. Tarikannya di mobil ini super duper instan guys. Ditambah mobil ini all wheel drive tuh. Posisi baterainya dia ada di bawah mobilnya, dual motor. Jadi mantep banget bawanya. Tapi ntar gua kasih tahu kenapa mobil ini nggak cocok dibawa ugal-ugalan. Karena di interiornya itu ngasih vibes yang chill driving banget gitu loh. Nggak cocok guys lu bawa mobil ini untuk rusuh di jalan. Chill, relax, itu baru cocok. Oke, sekarang kita ngomongin ukuran si mobil ini ya. Karena mobil ini bisa dibilang gede untuk ukuran mobil-mobil di Indonesia. Panjang mobil ini total itu dia hampir 5 meter, 4,9 meter, wheelbase-nya 3 meter, lebarnya 1,9 meter, dan tingginya
1,6 gede, hampir 1,7 meter guys. Tuh, gede guys. Kalau lu bandingin sama LCGC itu mereka imut banget nih. Kalau disampingin sama ini, gede banget. Nah, yang bikin mobil ini lebih gendut lagi itu ada di bagian velg guys. Velgnya ukurannya gede banget, ring 21, pakai style 1012, ukuran bannya juga tebel banget, 255/50. Kita pakein Pirelli P Zero yang khusus mobil elektrik supaya lu dapat grip yang lebih maksimal. Ada brandingan BMW iX nih, ada tulisan di bagian sampingnya. Habis itu yang biasanya chrome di bagian list-list jendelanya ini diganti sama bronze tuh. Di bagian spion, di bagian handle pintu, pokoknya nggak ada chrome, adanya bronze. Nah, handle pintunya itu dia nggak ditarik, nggak diapa-apain, ada tombol di bagian dalamnya. Tinggal lu pencet aja, ntar dia kebuka guys. Habis itu mobil ini juga udah frameless door, alias nggak ada besinya lagi di bagian pintu. Ada vacuum door-nya juga guys. Tuh, udah teknologi banget ya naik mobil ini. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin bagian belakangnya nih guys. Profilnya mengingatkan gue kepada Iron Man. Waktu itu kita sempat ada BMW iX warna merah dan itu bener-bener mirip banget sama Iron Man. Merah campur bronze-nya itu sama lampunya yang begini mirip banget Iron Man ya. Lampunya tuh strip sipit-sipit gini, ada cengklongannya. Terus karena mobil ini temanya bronze, sampai ke badge di mobilnya pun warnanya bronze guys. Di bagian bawahnya ada reflektor, ada kasih diffuser dikit supaya nggak kehilangan sporty-sportinya itu ya. Untuk ukuran bagasinya, langsung aja kita lihat. Gede banget untuk ukuran SUV. Kalau segini masih kurang, udah pasti jok yang bagian belakangnya itu bisa lu lipet guys. Nah, untuk ngelipet jok bagian belakangnya itu juga lu nggak usah ribet-ribet jalan ke sana karena udah ada tombol ya. Tinggal lu pencet aja, ntar dia auto ngelipet. Dapat tempat untuk nyimpen barang di sini. Ada net juga nih untuk pembatas kalau lu punya anjing gitu ya kan. Ada chargeran, ada fast charger per kabel-kabelan. Ya, terus lu juga dapat ini tire repair kit, seandainya ban lu kenapa-napa di jalan bisa langsung lu isi angin. Sama ini nih, ada lampunya. Karena seandainya nih ya, kita studi kasus aja, mobil lo bannya kempes, lo mau mompa pakai pompa yang tadi udah kita bahas, lo harus minggir dulu kan ke bahu jalan tuh. Nah, pas lo lagi buka bagasi, kan lampu belakangnya semuanya ikut naik nih, supaya tetap kelihatan sama kendaraan lain, digantiin sama lampu yang ini guys. Tuh, nah terus di pinggir lampunya nih, lu bisa lihat sendiri, carbon fiber tuh. Jadi semua shell di mobil ini karbon guys, kebanyakan karbon. Di mobil ini yang lebih serunya itu ada di bagian interior guys. Lu udah penasaran kayak apa? Langsung aja kita bahas. Nih, sebelum masuk ke mobilnya gue pengen nunjukin carbon fiber lagi guys. Jadi tadi di bagasi kan ada, nah sebelum lu masuk ke mobilnya, di bagian pintu-pintunya sini tuh carbon fiber guys. Supaya dapat bobot yang ringan, nambah efisiensi si baterai mobil ini. Jadi sekarang langsung aja kita bahas nih ya, bagian dalam. Let's go. Oke guys, jadi sekarang gua udah ada di interior BMW iX. Dan first impression yang gue dapet adalah mobil ini bener-bener spacious banget guys, lega banget. Nih gue tunjukin kenapa gue bisa bilang lega. Pertama, nggak ada ininya nih, tuh. Jadi si bagian panel tengah, dashboard dan panel tengahnya ini dia tuh misah. Seandainya lu mau langsung pindah, itu tuh nggak ribet gitu ya. Habis itu si panel tengahnya ini dibikin kayak floating gitu, jadi nambah
space banget guys. Tapi ini nggak bisa dimaju mundurin ya, sayangnya. Nggak kayak Ioniq, kalau nggak salah tuh dia bisa dimaju mundurin. Kelihatannya aja kayak bisa dimaju mundurin, tapi ini nggak bisa. Terus dashboardnya pas lu duduk di mobil ini tuh bener-bener kayak di depan banget. Jadi nambah banget space lu duduk. Leg space lu ini aman banget, head space udah pasti aman. Setirnya bentuknya tidak konvensional bulat alias dia segi 6, palang 2, tombol cruise control dan tombol-tombol untuk media layar dan segala macemnya. Full digital speedometer yang udah nyambung sama layar media di tengah. Layarnya dibikin floating guys, jadi kelihatan lebih modern. Udah ada air gesture-nya juga, jadi lu tinggal gerakin tangan, itu dia bisa ngelakuin beberapa hal kayak ngecilin volume, next play lagu gitu. Nah, di mobil ini juga minim tombol fisik guys. Di bagian tengah sini cuman ada 3. Untuk hazard, untuk defogger depan, dan defogger belakang. Terus di bagian lampunya nih, di mobil Eropa kan biasanya numpuk nih tombol lampu ya. Ada untuk nyalain side light, ada untuk nyalain lampu kecil, lampu gede. Nah, di mobil ini cuma ada 3. Untuk auto light, untuk defogger lampu, dan tombol shortcut untuk langsung masuk ke menu lampu guys. Jadi seandainya lu mau nyalain parking light, side light, dan nyeting-nyeting lampu lainnya, itu dari layar sini. Layarnya ini udah lengkap banget nih. Gua kasih lihat seberapa lengkap. Gua masukin ke menu utama, set. Tuh, banyak banget icon untuk keperluan di mobil ini. Bisa ngeliat status mobil, kamera, ngatur jok bisa dari sini, ngatur AC udah pasti dari sini, Android Auto, Apple CarPlay, Spotify, YouTube, ngecek servis mobilnya, personal hotspot, terus ngatur driving mode, bisa main games juga. Tuh, pengen gue contohin, sayangnya lagi nggak login BMW ID. Ada juga interior kamera guys, kameranya ada di atas sini ya, jadinya lu bisa ngevlog di mobil ini. Lu juga dapat ini nih, panoramik gede banget, sayangnya nggak bisa dibuka tutup, tapi dia pakai kaca yang burem otomatis gitu nih. Gue kasih lihat, ini kan lagi burem nih. Kalau lu mau ngelihat langit, tinggal pencet aja, set, langsung berubah kayak rumahnya Arif Muhammad. Tuh, di atas ini nggak ada juga tombol fisik. Ini semua si tombolnya ini itu cukup pakai sentuhan aja. Panel tengahnya nih ya, ini perpaduan antara kristal, kayu, dan plastik biasa. Tuh. Nah, si kayu-kayunya ini itu tuh ada tombol-tombol yang bukan tombol, jadi cukup pakai sentuhan aja nih. Kalau lu sentuh, nah dia kayak shortcut untuk ke layarnya, tapi ini tuh bukan tombol. Walaupun ada bunyi cekleknya, itu dia dari si haptic feedbacknya. Seakan-akan ini tuh kayak tombol fisik, padahal ini bukan. Yang tombol fisik di sini itu cuman auto handbrake, parking brake, dan tombol start stop. Terus di sini nih, ini untuk apa bang? Nah, ini untuk elu, langsung aja gue contohin, naruh HP, set. Nah gitu. Terus kalau mau sambil ngecharge bisa nggak bang? Bisa banget, karena di bagian bawah sini lu dapat 1 power outlet, 2 colokan Type C, dan 1 wireless charger guys. Kalau lu mau naruh kopi bisa juga, karena ada 2 cup holder di sini juga. Nah, storage-nya tuh dalam banget guys, dalam. Tapi sayangnya dia nggak ada colokan-colokan tambahan. Nah, untuk joknya ini dia enak banget, bener-bener ngincer kenyamanan banget. Ditambahin sama pattern kotak-kotak ini, gue nggak tahu. Tapi ini tuh beneran kayak nambah comfort di mobil ini. Seatbelt warna biru karena ini mobil elektrik.
Sayangnya lu nggak bisa atur ini headrest lu nih, dia udah fix begini aja, nggak bisa lu atur-atur. Tapi enaknya di mobil ini ada pijetnya guys, ada massage-nya, dan dia ada beberapa mode yang ngatur pijetannya tuh mau kayak gimana, bisa lu atur speednya, bisa lu atur intensitasnya dan segala macem. Dashboard di mobil ini dia juga campuran dari 3 bahan kulit, bahan fabric, dan bahan si bronze-nya itu ya. Jadi bronze-nya itu nggak di luar doang guys, sampai ke dalam-dalam tuh dapet. Tombol-tombol di mobil ini juga dikasih kemewahan ekstra ya, alias bahannya dia kristal guys. Dial kristal, volumenya kristal, shifternya kristal, tombol untuk ngatur electric seatnya kristal guys. Nah minusnya kalau misalkan dia kristal itu rentan banget sama sidik jari. Buat lo yang suka gatel sama sidik jari yang ada di mobil ini agak ribet sebenarnya. Tapi nggak apa-apa sih, kristal guys, kelihatan lebih mewah dan mahal. Nah guys, tadi pas ngomongin setir gue lupa bilang nih ya, kelewatan nih. Pas lu pegang nih, walaupun bentuknya itu segi 6 kayak setir mobil segi 6 nggak enak tuh dipegangnya, tapi pas lu pegang set itu kayak udah tercetak sama tangan lu gitu, kayak emang gripnya itu dapet banget. Ditambah sama bahannya kulit, jadi kalau lu nyetir lama-lama itu tuh tetap dapet nyamannya guys. Driving feeling di mobil ini itu tuh di luar ekspektasi gua banget ya. Bodinya gendut, gede, panjang, lebar. Pikiran gua tuh udah nih mobil berat, sluggish dan segala macem. Ternyata pas gue bawa, steeringnya itu responsif banget, ringan banget, kayak nggak bawa mobil segede itu, ngerti kan? Kayak bawa mobil mainan, mobil remote control. Ini tuh seru banget guys. Jadi BMW ngedesain mobil ini ngincer kenyamanan dan ngincer luxurious banget tuh. Relaksasinya di mobil ini dapet banget guys. Nah, driving mode di mobil ini juga ada beberapa pilihan yang nggak biasa nih. Langsung gue masukin ke menu driving mode aja. Ada personal, itu kan udah biasa. Ada sport, itu juga udah biasa. Efisiensi, udah biasa. Yang nggak biasa adalah 3 menu ini nih. Ada ekspresif, ada relax, dan ada silent. Nah, kalau ekspresif, itu dia langsung nyeting ambient light-nya, nyeting suara, dikasih suara-suara ambient gitu supaya driving lu lebih seru. Terus si wallpapernya nih lu bisa lihat nih, itu dia langsung ngasih gambar yang ekspresif banget. Pokoknya divisualisasikan se-ekspresif mungkin. Massage di mobil ini juga langsung nyala, si kaca panoramiknya juga langsung kebuka tuh. Pokoknya ini ngincer keekspresifan si mobil ini. Habis itu ada menu yang ngincer relaksasi di mobil ini. Tuh, volume langsung diatur, pijet langsung diatur, ini langsung nutup sendiri, ambient light langsung disetting supaya bikin elu se-relax mungkin. Dan terakhir, ini ada menu yang menurut gua sangat amat diperlukan di mobil elektrik ya. Nama menunya adalah silent. Jadi seandainya lu pusing di kantor dengerin bos lu berisik ngoceh, lu pengen pulang nyetir dengan tenang, lu masuk ke mode silent. Ambient light mati, bunyi di luar, bunyi radio dikecilin supaya lu dapet driving experience se-peaceful mungkin, damai mungkin guys. Oke guys, untuk bagian belakang BMW iX nih, bagian penumpang ini tuh bener-bener spacious banget. Tadi di depan gue udah bilang mobil ini lega banget, di bagian belakangnya lebih lega lagi. Posisi duduknya rendah tapi nggak kerendahan, nggak tegak, masih bisa lu atur. Ya pokoknya enak banget. Ditambah lu dapet floor yang rata,
jadinya lu bisa duduk di tengah nih, gue contohin. Nah, duduk di tengah. Walaupun jok bagian tengahnya nggak seempuk yang sebelah kiri sama sebelah kanan, tapi bisa lu duduk di tengah. Seat belt masih warna biru, masih sama kayak yang depan. Joknya juga masih ada si pattern-pattern kotak-kotaknya ini, masih sama kayak yang depan. Di situ seperti biasa di bagian tengah sini ya, lu dapet 2 cup holder, guys ya. Untuk per AC-AC-an, penumpang dapet 3 kisi-kisi AC. Ada di pilar, ada di bawah, dan ada di tengah sini. Penumpang juga bisa ngatur suhu AC-nya sendiri ya, dan kipasnya guys. Jadi full kontrol di bagian belakang. Terus kalau misalkan lu mau lihat pemandangan, si panoramiknya ini masih nyambung dan gede banget tuh, gede banget, beneran enak banget. Kalau lu mau lihat pemandangan, dapet banget sih ini nikmatnya. Yang lebih nikmat lagi adalah lu dapet colokan Type-C yang posisinya menurut gue ini adalah posisi terbaik. Semua mobil harus naruh colokan Type-C di sini guys. Pas banget di depan, jadi penumpang bisa nge-charge sambil mainin HP-nya. Nah, ini di bawah sini bisa lu slide open untuk lu naruh aksesoris. Terus itu masih sama kayak mobil-mobil luxury ya. Biasanya lu kan pakai jas. Nah, lu bisa ngegantungin jas lu di sini. Ada hanger di pilar dan ada hanger juga di bagian atas. Jadi lu bisa bawa jas warna hitam dan jas warna krem. Bisa bawa 2, bisa ngegantungin 2 guys. Terakhir, di mobil ini sound systemnya dia dari Harman Kardon. Masih sama kayak BMW yang lain, tapi kayaknya nih ya, kalau gua play pakai Apple CarPlay di mobil ini, suaranya itu kayak dapet quality yang lebih tinggi. Gue nggak ngerti, mungkin karena ini elektrik jadi dia lebih silent, suara Harman Kardonnya lebih keluar jadinya, atau gimana gue nggak paham. Tapi menurut gue itu dia kayak lebih better dibanding BMW yang lain. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ending video nih. Jadi menurut gue BMW iX ini cocok banget buat elu pada yang ngincer chill and relax driving experience. Nggak butuh mobil yang bisa ugal-ugalan, dapat kenyamanan yang super duper ekstra mantep guys ya. Lu cuma butuh mobil yang dari poin A ke poin B, dari B ke A gitu-gitu doang, tapi tetap pengen bisa flexing. Nih cocok banget guys. Kalau misalkan gua ngasih informasinya kurang lengkap nih, menurut gua lu langsung datangin kita aja di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau misalkan lu mager atau di luar kota dan segala macam, lu bisa datangin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja. Gue mau pijet di dalam BMW iX. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye-bye.